Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Al-Hadi, NIM 2010104058. Dari Lokal 3B, dosen pembimbing, Hendra Ladirman SSI MPD. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan organisme dengan lingkungan. Hubungan organisme dengan lingkungan. Hubungan yang saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Dalam ekosistem ada makhluk hidup dan tak hidup. Komponen yang hidup seperti manusia, ikan, tumbuhan, dan ayam disebut dengan komponen biotik. Sedangkan komponen yang tidak hidup seperti batu, air, oksigen, dan karbondioksida disebut dengan komponen abiotik. Pada sebuah ekosistem terdapat banyak komponen. Komponen tersebut yaitu yang pertama, komponen produsen. Semua tumbuhan yang hijau adalah produsen dalam sebuah ekosistem. Produsen artinya penghasil, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Contoh produsen, padi, ubi, singkong, sagu, jagung, dan tomat. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Berikut ini berapa tingkatan konsumen menurut apa yang dimakannya. Yang pertama, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Selanjutnya, konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Selanjutnya, konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya adalah pengurai. Pengurai berperan mengurai makhluk hidup yang telah mati. Hasil uraian yang berupa zat hara di dalam tanah. Zat hara digunakan untuk tumbuhan sebagai sumber makanan. Hasil kerja pengurai cepat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Yang terakhir adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah tempat tumbuhan hijau produsen tumbuh. Kesuburan lingkungan abiotik ditentukan oleh kerja pengurai. Hubungan antara komponen dalam ekosistem dapat dilihat pada bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah angin. Secara umum berfungsi dalam mengangkut udara, dingin atau hangat, menggerakkan awan atau kabut, mencampurkan udara sehingga perubahan suhu tidak terlalu mencolok dan mempengaruhi tumbuhan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, intensitas cahaya. Cahaya matahari yang sampai ke bumi secara langsung bentuk cahaya gelombang pendek. Hanya 24% sebagian dipantulkan kembali ke atmosfer dalam bentuk gelombang panjang. Konduksi, konveksi, dan untuk evapotransportasi. Berdasarkan atas tanggapan tanaman terhadap intensitas cahaya dan asimilasi CO2, tanaman dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu tanaman C3, C4, dan CAM. Selanjutnya, suhu. Suhu merupakan faktor lingkungan yang dapat berperan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap organisme tersebut. Berperan langsung hampir pada setiap fungsi dari tumbuhan dengan mengontrol laju proses-proses kimia dalam tumbuhan tersebut. Sedangkan peran tidak langsung dengan mempengaruhi faktor-faktor lainnya, terutama suplai air. Selanjutnya adalah tanah. Tanah adalah suatu benda alam yang
yang terdapat di permukaan bumi, yang tersusun dari bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan dan bahan-bahan organik. Tanah memiliki terdapat 3 fungsi tanah primer terhadap tanaman, yaitu yang pertama memberikan unsur-unsur mineral, melayaninya baik sebagai medium pertukaran maupun sebagai tempat persediaan. Yang kedua, memberikan air dan melayani sebagai refleksior. Yang ketiga, melayani tanaman sebagai tempat berpegang dan bertumpuk untuk tegak. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.